sejahtera untuk semua. Selamat siang. Selamat datang pada kegiatan kuliah publik KKTI ITB yang seri keempat ini. Perkenalkan, nama saya Kus Prasapta Mutiarsa yang akan menjadi moderator pada kuliah publik kita siang hari ini. Kuliah publik ini dilaksanakan oleh KKTI ITB. KKTI ITB ini adalah kelompok keahlian atau kelompok keilmuan ini yang merupakan wadah dari keilmuan dan keahlian para staf pengajar di ITB untuk berbagi pengetahuan, untuk melakukan riset, berinovasi, khususnya di sini KKTI ITB pada bidang teknologi informasi. Nah, kuliah publik ini adalah bagian atau bentuk kontribusi dari KKTI ITB untuk berbagi pengetahuan ke masyarakat luas yang insya Allah akan dijadwalkan rutin setiap 2 minggu sekali. Nah, ini saya akan coba menyampaikan pengumuman dulu sedikit mengenai kegiatan kuliah publik ini. Baik, ini kegiatan kuliah publik ini adalah seri yang keempat. Kuliah publik seri pertama itu telah disampaikan oleh Profesor Suhardi dengan topik cyber security. Nah, ini informasinya ada pada website kuliah publik ini. Kemudian kuliah publik seri kedua itu telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun lalu. Ini pembicaranya adalah Profesor Armen Langi dengan topiknya mengenai Smart Engineering Builds Future Lives. Kemudian kuliah publik yang terakhir dilaksanakan atau seri ketiga itu dilakukan pada awal Februari kemarin oleh Profesor Suhono Harso Supangkat dengan topik tentang Smart System for the Improvement of Quality of Life. Nah, pada hari ini untuk kuliah publik seri keempat ini akan disampaikan oleh Dr. Fadil Hidayat. Nah, ini Pak Fadil Hidayat ini di usianya yang sangat belia ini ya sebenarnya sudah menghasilkan banyak berbagai publikasi, kemudian hasil penelitian dan produk inovasi dalam bidangnya khususnya bidang smart and secure system. Nanti pada hari ini Pak Fadil ini akan menyampaikan materi dengan tema inovasi IoT untuk pengembangan ekonomi digital. Baik, sebelum kita mulai, ini nanti para hadirin diminta untuk dapat mengisi form absen, nanti akan dibagikan linknya oleh panitianya ya. Jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu, nanti akan disampaikan pada kolom chat. Demikian juga website yang tadi, nanti itu linknya adalah s.id/kkti.itb, itu juga nanti akan disampaikan oleh panitianya di kolom chat. Kemudian nanti juga silakan kalau akan bertanya pada sesi pertanyaan bisa langsung bertanya atau juga menulis pada kolom chat. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu dipersilakan Pak Fadil ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek sound dulu mungkin ya Pak Sony ya. Suara saya terdengar dengan baik ya. Jelas, silakan. Mohon diingatkan jika jaringannya putus ya Pak. Punten. Siap-siap. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan sedikit sharing ya mungkin mungkin bukan namanya saja kuliah, tapi intinya adalah ini sebenarnya adalah sharing pengalaman atau sharing ilmu tentu saja untuk nantinya kita bisa berdiskusi.
Pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan topik tentang inovasi IoT untuk pengembangan ekonomi digital, salah satunya adalah itu. Outline-nya untuk mungkin kurang lebih 40 menit ke depan, itu setidaknya ada 4 bagian ya Bapak Ibu. 4 bagian itu antara lain, pertama saya akan coba sampaikan apa itu IoT dan apa saja komponen-komponennya. Sebenarnya IoT ini sudah dekat dengan kita sebenarnya, cuma apa sih sebenarnya itu IoT dan apa saja komponen-komponennya akan dijelaskan pada tahap pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja IoT itu sekarang sedang, kata gaulnya adalah hype, ya, sedang happening. Nah, apa yang menyebabkan itu happening dan bagaimana penerapannya di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga adalah aspek keamanan informasi. Nah, karena ini kan ada hubungannya dengan internet, jadi saya akan coba singgung sedikit tentang aspek keamanan informasi pada IoT. Kemudian yang keempat mungkin adalah bagaimana sih caranya upaya pengembangan ekonomi digital melalui IoT. Tentu saja kita menyediakan fasilitas-fasilitasnya dalam bentuk makerspace, Bapak Ibu. Baik, mari kita langsung saja karena waktunya terbatas. Masuk ke bagian pertama, apa itu IoT dan apa saja komponen-komponennya. Secara sederhana mungkin IoT itu smart. Jadi IoT itu bisa dikatakan sebagai smart. Internet of Things itu sering dijadikan strategi persaingan di dalam bisnis. Ya, ini sebagai contoh, kulkas. Kulkas ditambah IoT ditambah internet menjadi smart refrigerator. Harganya makin mahal. Ya, ini karena smart refrigerator ini bisa menawarkan fitur-fitur yang terkoneksi ke internet sehingga kita tahu sebenarnya mau makan apa hari ini atau besok, dia akan mengingatkan kepada kita. Jangan lupa beli bahan makanannya lewat smartphone. Ini sudah ada. Kemudian AC. AC ditambah dengan IoT menjadi smart AC. Bisa dikontrol penggunaan energinya, bisa dikontrol seberapa nyaman ruangan tersebut, apakah terlalu dingin, apa terlalu panas, dan seterusnya. Kemudian lampu ditambah internet itu juga jadi smart lamp. Jadi semuanya saja yang ditambah dengan internet dia menjadi smart, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa IoT itu smart. Kemudian satu lagi mungkin Internet of Things dijadikan strategi untuk wearable device. Misalkan jam tangan dipakaikan internet menjadi smartwatch. Sekarang kita bangga sekali menggunakan jam tangan yang smart, yang bisa mendeteksi detak jantung, kadar oksigen, dan seterusnya. Ya. Lalu apa itu IoT? Nah, kalau kita baca definisi IoT, memang bervariasi ya, bervariasi. Tapi kurang lebih IoT itu, mungkin ini kita skip saja ya, kurang lebih inilah IoT itu secara simpel, Bapak Ibu. Secara simpel terdiri dari 3, yaitu things, physical things, ya. Kemudian ada network-nya. Network-nya ini adalah internet, ya. Sehingga melalui jaringan internet ini kita bisa mengelola things tersebut dari jarak jauh. Kemudian saya lanjutkan. Loh, itu sederhana sekali. Sederhana sekali konsepnya. Pasti nanti alatnya panas. Loh, kenapa alatnya panas? Kita bayangkan, semua pekerjaan itu dilakukan oleh things, sensor seperti ini. Kemudian ada lagi, nanti alatnya pasti lambat, tidak real time. Baru pakai sebentar, pasti langsung habis baterai. Pasti data sensornya tidak terekam. Paling hanya bisa dipakai satu user saja, tidak bisa dikontrol bersamaan dengan perangkat lainnya. Pasti alat ini menyusahkan. Nah, itu sering terjadi setelah kita beli peralatan-peralatan itu, ternyata banyak sekali keterbatasannya. Ya, karena beberapa peralatan itu masih menggunakan simple IoT arsitektur seperti ini. Ya. Nah, ya, kadang-kadang teman saya ini bicara sering benar. Sering benar. Nyakitin tapi benar. Kita sudah membuat alat IoT yang ya luar biasa, yang nggak begitu bagus ya, tapi sambil jungkir balik gitu ya. Tapi dibegitukan oleh teman kita. Wah, kadang-kadang temanku ini kalau bicara itu ya memang benar sih. Sehingga tentu saja sebenarnya
ada arsitektur yang lebih kompleks sehingga persoalan-persoalan yang tadi itu bisa diselesaikan. Tidak harus 7 arsitektur ini, mulai dari physical, connectivity, ada yang memproses di dalam edge atau ada satu komponen elektronik yang sengaja kita tempatkan untuk memfasilitasi beberapa sensor, ya, ya tujuannya adalah untuk mengolah data secara cepat. Nah, itu ada di edge ini. Jadi posisinya dekat dengan sensor. Nah, tentu saja peralatan edge computing ini itu memiliki daya komputasi yang lebih besar dibandingkan dengan sensornya itu sendiri. Kemudian ternyata ada juga tugas lain, yaitu bagaimana cara mengakumulasikan data. Jadi persoalan akumulasi data itu pun menjadi persoalan yang rumit, karena data dari berbagai sensor itu harus masuk ke dalam satu device. Ya, itu sama seperti bottleneck gitu ya. Ada jalur yang besar, kemudian tiba-tiba masuk ke satu data accumulation. Nah, itu tuh dia seolah-olah menjadi bottleneck di dalam sistem, sehingga dibutuhkan satu sistem tersendiri yang bisa mengatasi persoalan tersebut. Nah, kemudian seterusnya data abstraction, aplikasi, dan data kolaborasi. Nah, ini sudah application layer ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari IoT? Tentu saja teknologi connectivity-nya atau bagaimana IoT itu terhubung. Nah, ada beberapa ya wireless teknologi untuk connectivity di IoT. Mungkin yang paling populer bisa dilihat ada NFC. NFC itu jaraknya kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah jarak dan ini adalah data rate. Nah, NFC itu jarak dekat, namanya near frekuensi ya. Nah, NFC. Jadi memang harus didekatkan baru dia terbaca. Ada Bluetooth. Nah, siapa yang tidak tahu Bluetooth? Ada Wi-Fi. Siapa yang tidak tahu Wi-Fi? Kemudian ada GSM. Lalu ini adalah peralatan-peralatan yang populer. Kenapa populer? Karena memang peralatan-peralatan lainnya di rumah kita itu rata-rata itu menggunakan teknologi ini. Jadi sudah lazim. Lalu dampaknya terhadap IoT apa? Tentu saja karena jaringan-jaringan di rumah kita itu dipakai untuk internetan, untuk YouTube, untuk Spotify, ya, untuk Smart TV, untuk main PUBG, untuk main Dota, main PlayStation, ya. Tentu saja jaringan tersebut akan sangat ramai, ya. Sehingga peralatan-peralatan IoT yang harusnya real time, ya dampaknya menjadi ya agak sedikit delay, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentu saja ada beberapa teknologi seperti low power wide area network seperti ini, NB-IoT, LoRa, dan Sigfox, dan seterusnya, itu menjadi solusi di mana range-nya cukup tinggi, tapi data rate-nya tidak terlalu tinggi, karena memang yang dikirimkan melalui IoT itu sebagian orang kalau untuk smart refrigerator itu tidak terlalu tinggi, dia hanya bisa untuk on off dan melihat aktivitas atau melihat seberapa energy consumption dari kulkas kita itu. Nah, ini IoT connectivity battle. Jadi ada persaingan ya. Jadi kalau kita beli misalkan smart CCTV saja keluaran Xiaomi atau keluaran Blueram atau keluaran apa gitu, pasti kita akan berpikir, atau smart lampu saja, kita akan berpikir ini konektivitasnya pakai apa? Atau jangan-jangan main beli saja, saya nggak tahu ya. Kebanyakan orang main beli saja, yang penting bisa terkoneksi lewat smartphone. Nah, itu kata kuncinya. Tapi ternyata di sini ada terjadi IoT connectivity battle. Jadi Wi-Fi, Bluetooth, NFC, dan seterusnya tentu saja berdampak pada cloud. Ya, jika kita menggunakan teknologi connectivity yang bervariasi di dalam IoT, maka masuk ke dalam storage, masuk ke dalam cloud, atau masuk ke dalam sistem di back-end, kalau langsung seperti ini, kita harus menyediakan protokolnya masing-masing. Ya, kita harus menyediakan program komputernya masing-masing. Ya. Nah, dampaknya apa? Nah, di cloud ini kan kita pay as you use, ya. Pay as you go, pay as you use. Kalau setiap
program atau itu harus diimplementasikan. Nah, ini akan sulit di-manage. Cloud akan sulit di-manage. Oleh karena itu, pekerjaan cloud ini bisa diarahkan ke gateway. Jadi memang sengaja dipasangkan sebuah peralatan. Gateway itu bisa saja berupa handphone kita ya, handphone kita gitu, yang terkoneksi kepada alat-alat IoT. Nah, handphone kita menjadi gateway. Gateway fungsinya apa? Dia mengumpulkan, dia mengkoneksikan seluruh alat-alat yang ada di sekitarnya, kemudian dia mengumpulkan, kemudian mengirimkan kepada cloud atau kepada sistem di back-end, itu dalam format yang sudah standar. Ya. Jadi cukup satu format saja yang terkirim di cloud, sehingga dia lebih efisien. Nah, begitu biasanya kerja handphone kita, kerja gateway kita, kerja ya gateway ya. Nah, biasanya peralatan-peralatan IoT itu dijual bersamaan dengan gateway-nya. Ya. Jadi bersamaan dengan gateway-nya. Kalau kita perhatikan, ternyata gateway-nya lebih mahal dari peralatan IoT-nya. Jelas, karena gateway memiliki computing performance yang lebih tinggi dibandingkan dengan sensornya itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau lihat smart lamp, gateway-nya itu lebih mahal dari lampunya. Baik, tentu saja kita perlu mencari mana sih yang paling murah, mana yang paling ringan, mana yang jarak jangkauannya paling sesuai, mana yang paling low power. Ya. Kemudian kita juga coba analisis sebenarnya IoT connectivity technology dan protokol itu ada beberapa yang ada beberapa pertimbangan. Nah, ini contohnya adalah grafik-grafik pertimbangan di IoT. Nah, nanti saya akan jelaskan jika ada yang bertanya di dalam diskusi ya nanti. Saya lanjutkan. Berikutnya, saya masuk ke bagian 2. Jadi hype cycle IoT dan penerapannya di berbagai bidang. Dapat dikatakan bahwa IoT itu saat ini adalah teknologi yang paling hype saat ini. Setidaknya menurut Gartner Incorporation, mereka punya tools namanya hype cycle, di mana kalau kita tracking ulang, kita trace ke belakang, teknologi IoT itu sebenarnya sudah berkembang cukup lama, sangat lama sebenarnya. Mulai dari perkembangan internet, mungkin sekitar tahun 1960-an itu sudah ada cikal bakal IoT dalam bentuk vending mesin misalkan dan seterusnya. Namun kembali hype, kembali muncul pada saat itu mungkin tidak sampai menuju hype karena memang teknologinya belum ready ya. Nah, namun mulai hype kembali, mulai hangat kembali di tahun 2012. 2012 mulai innovation trigger di bidang IoT. Dan tidak butuh waktu lama, 2014 sampai 2019 dia mencapai puncaknya, di mana kalau kita pergi ke toko-toko elektronik, tentu saja itu menawarkan peralatan-peralatan IoT untuk rumah lah, untuk wearable device lah, smartwatch lah. Sekarang orang berburu smartwatch. Smartwatch itu kan alat IoT ya sebenarnya ya, wearable device. Fungsinya buat apa? Ya buat tracking lah kalau maraton gitu ya. Maraton seberapa jauh kita maraton, berapa kadar oksigen kita saat ini atau SpO2 gitu ya. Saturasi oksigen, kemudian tekanan darah dan seterusnya. Nah, itu yang ingin kita ketahui. Kita ingin sensing terhadap tubuh kita. Nah, mulai hype 2014 sampai 2019 sampai akhirnya 2020 COVID. Nah, COVID sebenarnya itu menurunkan banyak sekali ya inovasi teknologi itu banyak yang tertunda di tahun 2020. Namun IoT sendiri muncul untuk IoT untuk kesehatan dan social distancing. Banyak sekali produk-produk IoT untuk kesehatan dan social distancing di tahun 2020. Dan sekarang lah masanya tahun 2021 apalagi setelah penemuan vaksin ya, vaksin COVID. Kemudian sudah mulai ada aktivitas normal ya, sehingga IoT diprediksi akan semakin berkembang kembali di tahun 2021. Apa bentuk perkembangannya Bapak Ibu? Nah, ada beberapa yang memprediksi bahwa IoT dan digital twin. Apa itu digital twin? Jadi digital twin itu adalah representasi digital dari physical object. Apa itu sebenarnya?
Jadi misalkan physical objeknya adalah sebuah gedung stasiun kereta api. Nah, stasiun kereta api ini kita modelkan apapun modelnya, data penumpangnya, kondisi stasiunnya, kondisi environment-nya, itu kita modelkan dalam bentuk objek digital. Ya, jadi seolah-olah objek fisik itu memiliki bentuk lain, yaitu objek digital. Tentu saja di sini ada peran IoT, Bapak Ibu. Tentu saja ada peran IoT di sini, di mana IoT ini melakukan sensing terhadap apapun yang ada di physical object, kemudian mengirimkannya ke dalam objek digital, kemudian diformulasikan. Ya, diformulasikan, kemudian dilihat polanya, kemudian bisa kita treatment atau kita latih ya, itu untuk predictive maintenance, untuk mengetahui apakah ada kondisi yang tidak normal di dalam stasiun, untuk mendiagnosa kondisi stasiun kita itu apakah dalam kondisi nyaman apa tidak. Nah, dari sini, dari hal-hal ini kita bisa mensimulasikan berbasis pada data yang kita peroleh, kita simulasikan ke objek digital. Jadi kita tidak mensimulasikan ke objek fisik, ya, ke objek digital, kemudian kita lihat perubahannya di dalam objek digital itu. Jika perubahannya baik dan hasil prediksinya baik, maka kita bisa update ke dalam objek fisik. Kurang lebih begitu konsepnya. Kemudian itu adalah digital twin untuk objek tertentu. Tahun ini juga diprediksi akan berkembang digital twin of a person. Jadi objeknya adalah manusia. Nah, sekarang manusia sama halnya dengan gedung ya. Tentu saja manusia ini nanti dipasangkan banyak sekali IoT wearable device. Kemudian mengirimkan data dan informasi kepada objek digitalnya ya. Jadi setiap manusia itu nanti punya kembaran digital. Saya nggak mungkin setiap manusia sekarang kan sudah ada yang bentuknya mungkin masih berbentuk data KTP, data kependudukan dan seterusnya. Nah, nanti mungkin data kependudukan itu bisa dilengkapi dengan hal-hal yang bisa diambil dari IoT dan wearable device. Mungkin saat ini masih terpisah-pisah sistemnya. Suatu saat mungkin akan terintegrasi dengan sistem kependudukan. Nah, fungsinya apa? Kita bisa melihat health monitoring, bisa menjadi personal assistant, bisa menjadi real-time diagnostik, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan warning, bisa memberikan rekomendasi terhadap lifestyle, mana lifestyle yang sehat, mana yang tidak sehat, bisa mengurangi dampak penggunaan narkoba, misalkan bagi anak-anak muda kita, karena kita mengetahui profil-profil orang, ya, dan seterusnya. Ya. Lebih lanjut, ada satu lagi, yaitu Internet of Things dan Internet of Behavior. Di mana kalau ternyata IoT itu bukan hanya tentang mensensing things. Apa itu things? Ya hanya data dan informasi. Misalkan temperatur. Ya terus mau apa dengan temperatur? Kelembaban. Ya terus mau apa dengan kelembaban? Nah, lebih lanjut, jika kita tingkatkan lebih advance lagi, maka IoT bisa melakukan sensing terhadap behavior, atau tingkah laku, bisa melakukan sensing terhadap emosi, bisa sensing terhadap kondisi, apakah kondisinya nyaman apa tidak, dan seterusnya. Nah, Internet of Behavior ini menyangkut, misalkan bisa kita pakai untuk beberapa kasus, misalkan untuk objek-objek kritikal misalkan ya, atau misalkan untuk masinis ya, misal sebagai contoh. Masinis dilengkapi dengan pendeteksian emosi dan pendeteksian kantuk untuk mencegah terjadinya kesalahan akibat human error atau kelalaian dari masinis. Nah, misalkan seperti itu. Nah, IoT Internet of Behavior ini akan dianggap sebagai teknologi yang akan berkembang di tahun 2021. Nah, lebih lanjut,
Bagaimana inovasi IoT di bidang lainnya? Sebagai contoh, ada feature of ticketing. Jadi lama-kelamaan nanti beli tiket itu tidak ada objek fisiknya, semuanya digital, semuanya terintegrasi, semuanya cashless, semuanya contactless, semuanya seamless, first miles dan last miles. Tidak berat membawanya, tidak perlu bawa-bawa kartu banyak, cepat dan gampang untuk digunakan. Saat ini sudah banyak platform-platform yang muncul ya di sini. Nah, yang sudah ada di gerbang mata kita itu adalah sebentar lagi jalan tol akan menggunakan IoT untuk sistem pembayarannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa diimplementasikan. Kemudian untuk behavior, IoT of Internet of Behavior, kebetulan kami di lab mengembangkan face enrollment, yaitu untuk pendeteksian blacklist dan whitelist. Blacklist itu orang-orang yang tidak boleh masuk, ya, orang-orang yang dilarang masuk ke dalam satu tempat tertentu, yaitu dia mendaftarkan wajahnya. Nah, ini kami gunakan untuk COVID. Jadi orang-orang dengan panas tertentu itu wajahnya akan direkam sehingga jika dia memaksa masuk ke dalam stasiun itu nggak boleh. Nah, nanti kalau misalkan di stasiun Bandung dia tidak masuk, kemudian dia pindah ke stasiun Cimahi. Nah, face enrollment itu ditransfer ke stasiun Cimahi. Pada saat di stasiun Cimahi dia dideteksi sebagai orang yang tidak boleh masuk. Ya. Nah, beberapa wilayah itu memiliki daftar orang-orang yang tidak boleh masuk ke dalam wilayah tersebut. Kemudian ada emotion recognition. Nah, ini contoh emotion recognition, ya, yaitu mendeteksi emosi dari seseorang menggunakan CCTV. Tentu saja apa yang kami kembangkan ini belum begitu stabil ya, memang kami akui seperti itu karena memang membutuhkan computing resource yang sangat tinggi ini. Kebetulan yang face enrollment ini satu-satunya ya yang membutuhkan computing resource atau yang membutuhkan komputer yang speknya tinggi. Nah, ini adalah salah satu situational awareness yang kita bangun di riset LPDP Rispro Komersial antara ITB, LPDP, dan PT LEN. Kita implementasikan di Stasiun Bandung untuk melihat situasi ya, situasi yang tidak normal di dalam Stasiun Bandung. Saat ini kita sedang masuk ke dalam tahap 2. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah analisis secara real time berbasis CCTV maupun IoT, ya Bapak Ibu, untuk melihat apakah layout stasiun, minimal adalah layout stasiun ini sudah baik apa tidak. Posisi tenan atau posisi toko-toko di dalam stasiun itu sudah baik apa tidak. Apalagi di tahun 2021-2020 kemarin, kita pandemi COVID, itu muncul pertanyaan, di mana sih tempat titik-titik berkumpulnya masyarakat atau penumpang itu sehingga membahayakan kesehatan penumpang. Nah, itu perlu dicek. Kemudian seberapa ramai tempat untuk rapid test dan seterusnya. Nah, ini dilakukan menggunakan CCTV dan IoT. Kemudian untuk personal assistant, yaitu Smart Bike Platform. Smart Bike Platform ini kita pasangkan IoT untuk menjadi smart personal trainer. Saya lanjutkan. Kemudian ada Smart Fleet Management System, dan ada Smart Energy. Kemudian ada Smart Waste, tentu saja untuk mendukung bagaimana zero waste ya, untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan ini menarik ya, sedikit saya sampaikan. Ini sangat menarik. Pada saat awal kami mengembangkan sistem seperti ini kita mengembangkan dengan arsitektur awal, yaitu device langsung mengirimkan kepada cloud. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ini di sini. Di sini. Ternyata untuk persoalan yang simpel seperti ini, bahwa bagaimana sebuah tong sampah itu bisa memberitahu pengelolanya bahwa sampah itu sudah penuh, sampah itu sudah bau, sampah itu terdiri dari sampah-sampah dengan material tertentu. Hanya untuk memberitahu itu menggunakan sistem awal seperti yang tadi saya sampaikan, ini device-nya meleleh, ya, device-nya hancur. Ya, karena memang tong sampah itu diposisikan di luar,
terik panas, suhu di atas 40 derajat, dia meleleh. Nggak butuh waktu lama, sekitar 30 menit, ya langsung rusak. Nah, oleh karena itu, kita perlu ada skenario-skenario. Dirancanglah sebuah skenario-skenario bank sampah, ya, yang biasa kita implementasikan di beberapa lingkungan, gitu ya, namanya bank sampah. Nah, dengan skenario seperti itu, jadi pengelolaan sampah ini bisa lebih baik, dan kinerja dari peralatan IoT itu juga bisa lebih baik, ya, sehingga tidak terlalu berat, tidak terlalu panas, komputasinya tidak terlalu tinggi, tapi tetap fungsinya bisa berjalan dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Ada smart water meter, ya, ini baik water meter yang sifatnya di selokan seperti ini atau di pintu air dan seterusnya, maupun air yang ada di dalam pipa. Jadi smart water meter untuk dapat mengendalikan pemanfaatan air, mengendalikan distribusi air, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ada smart farming, precision farming, dan greenhouse monitoring, dan sebagainya. Kemudian ini ada salah satu kerjasama ITB dan DBMPR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, dalam bentuk monitoring jalan dan jembatan di Jawa Barat. Jalan di Jawa Barat itu sepanjang 2.300 km. 2.300 km ini dikelola oleh 6 UPTD. Dan data-datanya itu dianalisis oleh lab teknik, ya, lab teknik yang dimiliki oleh DBMPR. Apa yang kita lakukan di DBMPR? Kita membantu DBMPR membangunkan sebuah peralatan untuk melakukan mobile sensing. Apa yang dilakukan oleh peralatan ini? Dia melihat indeks kemantapan jalan. Jadi, apakah jalan sepanjang 2.300 km itu sudah cukup mantap apa tidak? Sehingga dia bisa menghubungkan ruang daerah ekonomi ke perumahan, pabrik ke daerah pengolahan, dari supply ke demand, ya. Nah, kita ingin melihat itu, sehingga kita rancangkan sebuah peralatan seperti ini. Peralatan ini nanti akan dipasangkan pada kendaraan dinas yang memang wajib berjalan terus-menerus, ya, tiap hari sepanjang 10 km. Nah, hasilnya kita akan, saat ini sudah ada, ya, hasilnya itu dibuatkan peta persebaran. Nah, nanti lebih lanjut, tentu saja kita akan bisa menganalisis daerah-daerah mana saja yang rawan kecelakaan. Jadi sampai sebegitunya teknologi IoT itu bisa dimanfaatkan untuk monitoring jalan dan jembatan. Lebih lanjut, nanti bisa melihat daerah rawan bencana. Di mana titik-titik sebaiknya kita letakkan atau kita posisikan sebuah area untuk pasar, ya. Jangan pakai ruang milik jalan. Apa itu ruang milik jalan? Nah, ini ruang milik jalan ini. Ini ruang milik jalan, ya. Nah, biasanya pasar itu ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita carikan ruangan yang cocok untuk supaya relokasi orang-orang yang berdagang di ruang milik jalan seperti ini. Baik. Saya rasa itu sebagian inovasi yang kami lakukan, ya, hanya sedikit perkenalan saja. Kemudian saya lanjutkan ke bagian 3, yaitu aspek keamanan informasi pada IoT dan beberapa upaya menjamin keamanan informasi pada IoT. Tentu saja IoT memiliki tantangan keamanan informasi yang cukup rumit, ya, cukup rumit, di mana teknologi IoT itu sangat bervariasi. Sudah beredar banyak di pasaran, main beli saja, masyarakat banyak yang main beli saja. Yang penting terkoneksi ke HP, nggak peduli apa standarnya, apa mengganggu apa tidak, ya, mengganggu orang lain apa tidak, mengganggu sinyal telekomunikasi apa tidak perlu, kita beli aja, ya. Bahkan beli online pun sudah bisa, ya. Nah, kemudian jaringan IoT sangat mudah terganggu, ya, sangat mudah terganggu. Kalau kita ingin real time, tentu saja kita butuh satu jaringan khusus, ya, yang tidak ada gangguan, tidak ada traffic lain yang mengganggu di jaringan itu. Kemudian standar autentikasi bervariasi. Standar keamanan data privasi IoT yang tidak tahu juga. Tapi ini menarik juga antara
apakah data privasi ini di dalam IoT perlu diamankan apa tidak? Justru malah kebanyakan masyarakat men-share data privasinya ke sosial media dengan harapan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ini masih jadi pertimbangan, masih jadi tanda tanya. Misalkan saya pakai smartwatch maraton sepanjang 40 km pada hari Minggu. Tentu saja saya nanti mendapatkan grafik ya. Grafik lari maraton saya. Lalu apa yang saya lakukan? Oh iya, grafik saya seperti ini. Saya share. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang punya smartwatch tidak sering men-share aktivitas pribadi, apakah itu jogging, apakah itu bersepeda, apakah itu hiking dan seterusnya. Ya, itu kadang-kadang kita sengaja gitu. Nah, tentu saja standar keamanan data privasi pada IoT ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian ada pricing attack pada IoT. Misalkan kita menggunakan smart meter yang terintegrasi dengan internet. Sangat mungkin smart meter kita diserang dengan DOS misalkan ya, dengan pricing attack dan seterusnya, datanya diubah dan seterusnya. Dan sebenarnya ada satu lagi ya. Beberapa peralatan IoT yang menggunakan jaringan GSM itu ada permasalahan IMEI. Ya, permasalahan IMEI. Jadi kalau kita menggunakan modul GSM, nah IMEI kan harus terdaftar saat ini. IMEI untuk peralatan IoT belum tahu ya kita ya. Jadi kita masukkan dulu ke HP, kemudian baru kita pasangkan ke dalam alat IoT tersebut. Nah, ini persoalan IMEI ini sering kami temui di peralatan-peralatan IoT. Oleh karena itu, memang perlu ada aturan standar IoT, baik dari sisi hardware, komunikasi, platform, agar pengelolaannya lebih efisien, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa upaya yang memang kami lakukan di laboratorium, yaitu salah satunya adalah dengan efficient data aggregation. Kita membangun sebuah smart meter, tapi smart meter ini harus bisa mencegah pemalsuan data, pencurian data, tapi mekanisme komputasinya yang ringan, yang sangat ringan. Sehingga tentu saja nanti alat-alat smart meter ini bisa jauh lebih murah ya, bisa jauh lebih murah, lebih efisien. Kemudian kita tidak terbebani dengan biaya listrik untuk menyalakan smart meternya. Jadi kita ingin listrik kita biayanya rendah, tapi smart meternya mengakibatkan biaya kita tinggi karena dia membutuhkan listrik yang besar. Nah, sehingga kita coba berinovasi ya untuk membuat smart meter yang ringan, sehingga dia tidak biaya listrik untuk menyalakan smart meternya pun tidak begitu mahal ya, tidak semahal kita menggunakan smart meter yang semua komputasinya ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah smart pairing system. Saya tidak terbayang jika Bapak Ibu membeli wearable device banyak sekali, kemudian harus melakukan pairing satu persatu. Smart watch, smart glass, smart shirt, smart shoes, smart socks, dan smart yang lainnya di pairing satu persatu. Nah, pada saat melakukan pairing itu sebenarnya ya sebenarnya kita kan membuka kesempatan ya bagi device-device yang ada di sekitar untuk terkoneksi. Gitu. Nah, kemudian harus dilakukan berkali-kali ya, kita membukanya berkali-kali, dan ini menjadi tidak nyaman, sehingga beberapa tahun yang lalu kami juga melakukan riset untuk smart pairing menggunakan protokol autentikasi, salah satunya adalah ambience condition. Ambience condition itu apa? Misalkan noise condition. Jadi dia melihat setiap peralatan ini melihat profile noise atau mendengarkan profile noise dari sekitarnya. Jika profile noise-nya mirip, maka dia bisa langsung terautentikasi secara bersamaan. Dia menganggap bahwa peralatan ini saling dekat dan bisa terautentikasi dengan cepat dan ready to go. Jadi kalau kita mau pergi maraton,
Oke, semua peralatan yang ada di tubuh kita sudah langsung terkoneksi. Oke. Nah, tapi hal seperti ini membutuhkan device tambahan memang. Kalau kita menggunakan noise ambience gitu, maka kita membutuhkan mikrofon minimal di setiap peralatan ini. Baik. Kemudian ada juga upaya untuk mencegah cyber attack. Cyber attack ini adalah attack yang sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Seperti apa cara kerjanya? Dia memalsukan SSID. Jadi ada kemungkinan IoT yang kita pasangkan itu terkoneksi dengan sistem palsu. Tapi kita merasa bahwa ini baik-baik saja, ini sudah terkoneksi. Tapi dia terkoneksi ke gateway yang palsu. Ya, sebagai contoh, saya memberikan anak saya smartwatch supaya dia tahu jalan pulang. Namun karena di-attack oleh attack cyber, jalan pulangnya dipalsukan. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat berbahaya. Bukan hanya pada wearable device, pada vehicle area network, misalkan kendaraan kita terkoneksi dengan IoT. Nah, ini hal-hal yang sangat berbahaya. Simple, tapi ini mengakibatkan kejahatan yang mungkin sangat tidak kita inginkan. Baik, menurut itu adalah bagian 3, yaitu tentang aspek-aspek keamanan di dalam IoT. Berikutnya adalah saya ingin mengajak, terutama apalagi di sini pesertanya juga banyak sekali anak-anak muda ya. Kalau saya lihat ini yang ada NIM-NIM-nya ini sepertinya ini adalah mahasiswa ya. Bisa jadi mahasiswa IT maupun tidak IT ya. Tapi marilah kita sama-sama mengajak para inovator-inovator kreatif ini untuk mengembangkan IoT. Setidaknya adalah sedikit saja share untuk kita ya, untuk para makers IoT, supaya nanti ekonomi digital Indonesia itu bukan hanya dikuasai oleh peralatan-peralatan dari asing, tapi juga beberapa makers dari Indonesia itu bisa berkontribusi untuk pengembangan ekonomi digital. Nah, di ITB kami sebelum menjelaskan di ITB, bagaimana sih peluang IoT di Indonesia? Sebenarnya sudah banyak yang mengkaji peluang IoT di Indonesia. Nah, salah satu yang mengkaji peluang IoT di Indonesia adalah McKinsey Company dan IoT Forum. Sebenarnya cukup fantastis kalau kita lihat nilainya, yaitu peluang IoT itu dampaknya sampai 464 triliun rupiah. Cukup fantastis sebenarnya untuk IoT. Kemudian kalau menurut IoT Forum, dampak konten dan aplikasi untuk IoT itu sampai menembus ini 0,00 ya, ini 0,00 sampai menembus 200 triliun rupiah. Ya, 200 triliun rupiah. Sedikit masuk akal ya, sedikit masuk akal. Bayangkan sebuah stasiun kereta api di Bandung, yaitu stasiun Bandung dan stasiun Cimahi, itu membutuhkan ratusan bahkan ribuan peralatan IoT yang dipasangkan di dalam stasiun itu. Jadi hanya untuk satu wilayah stasiun saja itu membutuhkan ratusan sampai ribuan dengan standar yang berbeda-beda, dengan protokol yang berbeda-beda, dengan platform yang berbeda-beda, dan seterusnya. Ya. Jadi masuk akal menurut saya, dan kalau kita perhatikan ya ini memang masuk akal, masih banyak peluang-peluang IoT, pengembangan IoT di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan di ITB? Kami membangun namanya Makerspace. Nama Makerspace kami adalah IoT ITB Innovation dan Future Digital Economy berbentuk laboratorium. Fungsinya apa? Menyediakan sandbox. Sandbox pengembangan IoT bagi para makers. Di ITB dan di universitas itu sebenarnya regulasi frekuensi itu bisa ditolerir ya. Kalau ada regulasi di luar sana, maka di universitas maka diizinkan menggunakan beberapa frekuensi yang sifatnya unlicensed ya, yang tidak boleh dan seterusnya, itu juga tidak ada masalah di kampus. Dan kami melakukan itu semua. Kita menggunakan NB-IoT, misalkan frekuensi 1800, itu tidak masalah asalkan hanya di wilayah kampus.
Kemudian mengembangkan kasus-kasus IoT, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tempat pengujian beragam perangkat IoT. Nah, ini pengujian latensi, pengujian apakah data itu real time apa tidak. Nah, itu kita akan uji di kampus. Gitu. Karena kampus kami itu ya meskipun tempat ya di tengah kota ya, kebetulan di tengah kota dan jaringannya tentu saja sangat ramai karena di tengah kota. Ini sangat bagus ya untuk dijadikan tempat pengujian. Kemudian tempat bertemunya produsen dan pengguna dan menciptakan makers. Kemudian aktivitas-aktivitasnya kita melakukan training, pengujian, workshop, diskusi mingguan, ya, mengembangkan produk-produk rintisan dan seterusnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya kutip surat Quran, surat Ali Imran, sedikit saja. Sesungguhnya sebenarnya yang kita lihat dari IoT ini kan pola-pola ya Bapak Ibu ya. Ternyata sudah ada himbauannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Saya pikir ini ayatnya sangat generik ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sebenarnya pola-pola itu ya. Allah sudah menunjukkan bahwa kita itu semuanya ada pola-polanya. Bagi orang yang berakal, nah, yaitu orang yang mengingat Allah dan seterusnya. Ya. Dan ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan singkat kali ini. Pak Sony, mungkin kita lanjutkan ke diskusi ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil ya, menyampaikan tentang IoT dengan sangat lengkap dan komprehensif. Dari apa yang disampaikan kita jadi tahu bahwa suatu benda, apapun bendanya, jika ditambah IoT namanya menjadi smart benda itu ya. Jam arloji gitu ditambah IoT menjadi smart arloji, dan dengan gitu nanti harganya malah jadi naik karena adanya nilai tambah yang ditambahkan ke dalamnya. Ya, kemudian kita mengetahui beberapa terminologi yang baru dengar seperti digital twins, kemudian Internet of Behavior. Ini terima kasih banyak. Dan kita juga diingatkan dengan adanya pengembangan teknologi IoT, kita tetap harus hati-hati masalah keamanannya, jangan terbuai dengan teknologinya, tapi harus tahu juga resikonya. Baik, kita masuk ke tanya jawab ya. Dipersilakan bagi yang akan bertanya, tetapi sebelumnya disampaikan dulu bagi yang belum mengisi kehadiran, silakan mengisi daftar kehadiran yang ada pada chat ya. Baik, ini bagi yang ingin, ini kalau dilihat, boleh kalau ada yang ingin langsung, bisa buka mic-nya, mikrofonnya. Pak Sony. Oh iya, Pak Armen, silakan Pak Armen. Pak Sony, Pak Fadil, terima kasih untuk presentasinya. Suara saya terdengar? Terdengar Pak Armen, silakan Pak Armen. Ya. Jadi memang masa depannya jadi cerah ini ya kita semua ya dengan IoT ini. Tapi saya ingin tanya ya, dua hal sebetulnya pertanyaan saya. Yang pertama itu soal jangka pendek tentang arsitektur rumah masa kini ya, arsitektur rumah dengan IoT itu nanti seperti apa? Karena sudah 1 tahun kita ini tinggal di rumah, ya kan? Dan kelihatannya sudah 1 tahun kita berhasil juga produktif selama setahun. Jadi saya membayangkan kalau kita menggunakan IoT untuk anak-anak belajar, ya ada ruang untuk belajar, untuk masak tadi sudah dibilang dapur, untuk bisnis barangkali ada ruang untuk apa? Jadi toko begitu, toko digital, ada kantor, bahkan mungkin ada rumah sakit kecil di ruang isolasi ya kalau ada pandemi lagi ya. Jadi pertanyaan saya kira-kira terbayang sama Pak Fadil, arsitektur smart home itu dalam waktu singkat itu akan seperti apa? Itu barangkali yang pertama ya. Kalau yang kedua agak jangka panjang ini Pak. Kelihatannya kan hidup kita dimudahkan ini ya. Banyak dimudahkan, cuma
hidup itu kan kalau mudah nggak selalu baik gitu loh, Pak. Jadi mungkin ada 3 macam orang yang berbeda sebagai customer. Kita bayangkan customer-nya ya. Yang pertama mungkin anak kecil atau orang yang masih mau belajar. Dia belum bisa apa-apa, tapi IoT ini menolong dia supaya jadi pintar. Nah, kalau semua ditolong oleh IoT, jangan-jangan nggak pintar-pintar dia, karena dikerjakan oleh IoT. Nah, ini bagaimana? Yang kedua, orang yang sudah produktif. Dia itu menggunakan IoT itu, feeling saya itu untuk memperlihatkan kelebihan dia justru, gitu, bukan untuk ditolong gitu. Ketiga, memang yang sangat butuh mungkin yang sudah tua atau yang sakit, seperti rumah sakit ya, segala macam sampai makan itu ditolong, segala macam ditolong. Itu juga penting. Jadi bagaimana kita melihat masa depan orang yang ditolong oleh IoT ini? Apakah jadi pintar, apakah jadi produktif, atau jadi sehat gitu. Barangkali itu aja pertanyaan yang muncul dengan dari presentasi yang baik itu ya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Fadil, langsung dijawab saja. Terima kasih nih Pak Armen, pertanyaannya luar biasa. Saya langsung melirik rumah saya, Pak. Lihat sebenarnya arsitektur smart home masa kini itu seperti apa. Saya langsung berkaca ke rumah saya ini. Kayaknya rumah saya ini belum smart ini sepertinya. Jadi mungkin ini ya Pak ya, mungkin sedikit sharing ya. Kemungkinan yang dibantu oleh IoT itu yang di awal-awal ya, awal-awal itu adalah sesuatu yang smartnya itu kalau kita bilang ya kadaluarsa gitu istilahnya. Smart yang kadaluarsa itu seperti apa sih? Ya nggak produktif gitu. Misalkan matikan lampu gitu loh. Kan kita sering lupa ya. Yang matikan lampu bisa nggak dia matikan lampu sendiri, hal-hal yang kayak gitu aja. Jadi sebenarnya behavior yang biasa kita lakukan misalkan lupa mematikan lampu, nggak apa-apalah saya banyak uang ini bayar listrik gitu ya. Nah, saya terbayang bisa nggak bukan masalah bayar listriknya yang kita ini kan, tapi lebih ke kalau tidak membayar listrik besar, maka kita bisa alihkan ke yang lain gitu ya, behavior kita. Dulu waktu saya itu kebetulan kecil itu di Amerika, Pak. Ya. Di Amerika itu dituntut, itu didoktrin, Pak. Didoktrin kita itu harus matikan lampu, jangan pakai tisu toilet, kebanyakan. Jangan ini, itu memang karena behavior mereka itu ya memang begitu, smart people itu memang seperti itu. Gitu. Sebenarnya nggak perlu IoT sebenarnya untuk melakukan seperti itu. Ya, jadi ini sekaligus ke yang kedua ya Pak ya, yang kedua. Sebenarnya yang di IoT itu kan sebenarnya kita tidak perlu ditolong selama behavior kita itu sudah terbentuk, betul ya Pak ya? Sebenarnya mematikan lampu, mematikan setrika, kemudian dan seterusnya, itu menjadi hal yang dasar bagi kita. Cuma ini kan karena kita masih belajar ya mungkin ya, masih belajar karena selama ini terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tentu saja kita belajarlah menggunakan IoT. Tapi memang jangan-jangan tidak pintar-pintar, nah itu memang itu ya. Memang itu juga, jangan-jangan ya mereka nggak ngerti-ngerti juga, malah justru menjadi pamer gitu ya. Nah, tentu saja saat ini tentu saja itu masih IoT itu masih sifatnya dipaksakan atau diapakan. Gitu. Nah, bagaimana masa depan orang yang ditolong IoT? Kemudian apakah dia semakin pintar? Tentu saja kita perlu apa ya namanya? Smart people itu penting ya. Smart people itu bukan berarti people plus internet jadi smart people. Sekarang kan konsepnya begitu, people plus internet jadi smart people. Nah, tapi ternyata smart people juga penting. Jadi bukan IoT-nya yang memang kita kembangkan, tapi people-nya ya sebenarnya untuk memperbaiki people. Jangka pendek, mudah-mudahan rumah saya menjadi smart home. Dan sepertinya rumah Pak Armen juga ini sepertinya sudah smart home di belakang itu.
Jadi siang hari ini saya masih menyalakan lampu Pak siang hari karena memang lampu yang saya nyalakan adalah untuk produktivitas ya. Jadi memang untuk produktivitas. Jangan sampai kayak WC Pak. WC ada WC di kampus kita Pak. Contohnya itu menggunakan IoT Smart Light. Mungkin karena kita sudah lama tidak ke kampus, jadi kemarin saya kebetulan ke kampus, itu malam-malam sampai maghrib, karena menunggu sholat maghrib, kemudian masuk ke WC menggunakan smart light. Di mana kalau ada orang yang lewat, itu lampu akan menyala. Namun sensornya itu tidak ada di area tempat biasalah Pak, tempat nongkrong Pak. Itu nggak ada. Jadi sedang nongkrong, mati lampu. Mati lampu. Jadi gelap semua WC-nya. Saking ininya. Nah, kita berharap bahwa IoT itu untuk smart home terdekat, ya, yang paling win-win solution adalah untuk hal-hal yang sederhana saja, misalkan untuk menghilangkan yang tidak produktif, tapi juga bukan stupid teknologi ya. Bukan stupid teknologi yang gara-gara hal-hal yang kecil aja, yang harusnya kita butuh, malah dia mati. Harus ada manualnya juga, Pak. Harus ada manual, minimal ya penempatan sensornya yang bagus lah Pak. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Fadil. Iya Pak, itu kurang lebih itulah. Terima kasih Pak Sony. Saya sebenarnya belum terbayang juga Pak ke depan. Selamat sore. Ya, silakan Pak. Selamat sore. Apakah suara saya dapat diterima? Saya selamat sore untuk Pak Fadil dan selamat ketemu kembali. Saya Brion K. Sudarman dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita melakukan IoT yang pada saat ini sedang rame-ramenya untuk urban farming, seperti aquaponik. Jadi aquaponik yang digunakan. Nah, saya jadi agak khawatir setelah mengikuti presensi Pak Fadil ini, nanti bisa saja ada orang yang menghack saya punya jadi yang tadinya airnya pas jadi tidak pas, kemudian nanti ikannya yang kurang aturan asam pH-nya jadi berubah semua. Ini kira-kira gimana ini Pak? Jadi mengerikan bagi saya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Fadil. Baik, Pak Brion, jumpa lagi kita Pak. Waktu itu Bapak juga pernah. Bapak ini sepertinya penonton setia ya Pak ya di kuliah publik kita gitu. Terima kasih Pak Brion, mudah-mudahan terinspirasi Pak. Jujur Pak, saya tidak ingin mempengaruhi apapun ya. Sebenarnya ini hanya untuk sharing saja Pak Brion. Sebenarnya tidak ada upaya maksud saya menakut-nakuti gitu ya, karena memang ini perlu menjadi pemikiran kita bersama. Oke, tadi pertanyaannya, jadi untuk smart farming seperti apa ya, Mbak ya? Sebenarnya khususnya silakan, urban farming Pak. Ya, urban farming ya, urban farming, aquaponik, hidroponik dan seterusnya gitu ya. Bagaimana supaya peralatan tersebut tidak dihack gitu ya. Nah, sebenarnya kita ada juga Pak beberapa contoh smart farming yang sedang dikembangkan di lab. Kebetulan Prof. Suhono yang beberapa waktu yang lalu sharing itu juga mengembangkan smart farming. Nah, kita bisa sebenarnya menggunakan platform-platform yang ada ya Pak ya, bisa berbasis cloud maupun berbasis on-premise yang memang diinstalkan tertentu ya. Nah, tentu saja di dalam teknologi itu, di dalam gateway-nya, di dalam kita pasangkan protokol autentikasi tertentu, yang mana tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem kita. Nah, biasanya kita tidak direct ke sensor ya Pak Brion ya, betul ya? Mungkin Pak Brion juga orang IT yang memang bergerak di bidang jaringan ya, yang kalau saya tidak salah ingat ya Pak ya. Tentu saja kita menghindari akses langsung ke jaringan, ke peralatan IoT. Nah, biasanya dilengkapi dengan setiap peralatan IoT itu dilengkapi dengan satu gateway atau edge computing
bisa jadi edge, bisa jadi gateway. Nah, fungsi gateway ini nanti kita instalkan beberapa protokol keamanan, gitu ya, beberapa sistem keamanan, sehingga dia tidak bisa ditembus oleh para penyerang. Jadi si gateway inilah yang berkomunikasi melalui internet. Sisanya dia komunikasinya secara lokal dan dengan protokol autentikasi yang custom, yang mungkin tidak standar gitu ya, yang tapi sudah teruji ya, sudah teruji. Dan jangan pula menggunakan protokol autentikasi yang betul-betul custom, yang betul-betul baru. Bisa jadi protokol autentikasi kita malah tidak teruji gitu ya, malah gampang dihack. Maka gunakan protokol-protokol autentikasi yang sudah teruji kekuatannya gitu Pak Brion. Terima kasih Pak Fadil. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Brion. Pak Fadil, ini ada pertanyaan juga di chat ya, ada yang menanyakan mengenai konsep IoT untuk pariwisata dari Handita Arya Perdana. Atau barangkali mau ditanyakan langsung, dibacakan sendiri, agar sekalian memperkenalkan diri juga. Yang atas nama Handita Arya Perdana, ada? Silakan. Oh iya, terima kasih Pak Kus Prasapta dan Pak Fadil sebagai speaker. Mohon izin ini enggak pakai gambar kan? Silakan. Ya, kebetulan saya di dunia pariwisata atau tourism travel agent. Nah, sekarang kan sangat terdampak nih pariwisata. Nah, barangkali ada dari Pak Fadil, kira-kira bisa nggak sih peluang IoT ini diterapkan di dunia pariwisata? Apalagi mungkin ada kaitan juga kan saat ini Pak Menteri Pak Sandi juga selalu menyampaikan konsep tourism untuk masa pandemi, smart tourism gitu. Atau mungkin bisa dikaitkan juga kan, tadi disampaikan segala sesuatu yang pakai smart biasanya bisa dikaitkan sama IoT. Nah, sedangkan kalau saya sementara ini mengikuti, sebenarnya smart tourism juga belum clear, belum jelas seperti apa. Dan apakah bisa diterapkan sesuai dengan market, sesuai dengan keinginan market yang sekarang, itu pun juga masih sepertinya kami di sektor pariwisata ini masih mencari-cari smart tourism yang seperti apa yang memang diinginkan customer atau traveler ya gitu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Barangkali Pak Fadil bisa memberikan sebuah insight atau kira-kira peluang bisa nggak diterapkan di tourism nih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fadil. Waduh, ini pertanyaannya luar biasa semua ini Pak Sony. Saya sampai mikirnya panjang ya. Tourism untuk pariwisata ya. Sebenarnya menarik ya, pariwisata. Sudah banyak yang mengembangkan virtual run, virtual bike, itu ternyata juga belum cukup ya Pak ya untuk mengembangkan pariwisata kita ya. Jadi virtual reality dan seterusnya itu juga belum cukup. Jadi memang kita itu dikaruniai dengan daerah yang lingkungan dan daerah dan negara yang sangat indah ya saya. Itu sayang sekali gitu kalau kita tidak berwisata gitu. Sehingga sektor pariwisata ini sangat terdampak di COVID ini ya. Saya mungkin masih berpikir dulu kali ya Pak ya gimana cara jawabnya gitu ya. Mungkin saya cari ide. Tapi ada satu hal yang menarik ya pengalaman kami gitu ya terkait wisata kuliner Pak Handi. Jadi wisata kuliner ini belum wisata fisik ya, bukan hotel, bukan apa, tapi ini wisata kuliner gitu. Bagaimana mempromosikan wisata kuliner salah satunya. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari konsep kuliner. Kuliner itu kan sebenarnya enak itu kalau kita cicipin gitu ya. Bener ya. Kalau kita cicipin, wah ya enak. Bener-bener. Kalau divirtualkan kurang kerasa itu kayak. Nah, tapi kita, Pak Handi, beli pesan online itu lihat virtual apa dicicipi? Beli online dicicipi langsung ya. Belinya online. Belinya milih online. Beli itu dicicipi apa? Lihat fotonya. Lihat gambar, lihat. Nah, itu visual. Gimana ya cara kita mentransfer gitu ya informasi yang ada fisik ini. Ini ada makanan enak nih, kita transfer lewat IoT.
wah ini makanan ini benar-benar enak nih, sehingga orang mau beli gitu. Misalkan seperti itu. Nah Iya, itu iya. pernah terpikir seperti itu gitu Pak Handi. Tapi kalau untuk wisata-wisata yang lain, mungkin kita nanti lebih intens berdiskusi ya Pak ya. Karena tadi kan ada satu first mile dan last miles, wisata inovasinya. Bagaimana dari first mile ke last miles itu kontak ke orang lain yang tidak dikenal itu diminimalkan. Itu misalkan bagaimana IoT menjamin itu salah satunya ya Pak ya. Jadi saya sendiri sudah lama di rumah seperti kata Pak Armen tadi. Tentu saja ingin sekali berwisata, tapi bagaimana wisata yang aman di saat pandemi? Kemudian bagaimana mentransfer situasi tempat wisata itu ke nanti calon pelanggannya gitu ya. Tapi dia tidak perlu datang ke sana. Itu juga menarik. Itu hal yang menarik. Bagaimana cara mentransfer apa namanya? Makanan ya, cita rasa makanan tapi tanpa harus mencicipinya. Nah, itu menarik. Itu Pak Andi. Menarik itu Pak ya. Ya. Nanti Kemarin kita sih sempat ada di webinar kemarin siang yang mengadakan Prasetya Mulia ya, Prasmul tentang tourism. Apakah ini mungkin bisa jadi ide awal barangkali untuk yang lebih paham IoT di Singapura itu sudah dikembangkan. Mungkin kan sekarang tantangannya orang berwisata itu kan masih khawatir ya. Nanti saya berwisata kena ketemu dengan yang OTG atau yang seperti apa, kan ada kekhawatiran. Nah, di Singapura tuh katanya dikembangkan, atau ini konsepnya apa, dengan IoT atau yang lain ya. Tapi itu nama aplikasinya Trace Together. Jadi katanya jadi misalnya di suatu tempat ini itu nanti bisa kelihatan bahwa dari sisi jumlah, terus mungkin jadi yang mungkin tadi yang sempat positif atau apa itu bisa di trace gitu. Cuma saya belum paham detail ininya ya, cara bekerjanya ya. Kalau nggak salah kemarin Trace Together apa gitu, apa semacam itu nama ininya, project atau apps-nya di Singapura itu, dan sudah berjalan. Jadi dengan itu yang sehat masih bisa berani berwisata atau ke tempat wisata atau ke suatu destinasi gitu. Karena dia sudah sudah yakin bahwa di situ tadi yang berkunjung atau yang pernah berkunjung itu memang semuanya sehat gitu. Nah, mungkin IoT yang menjamin keyakinan masyarakat atau traveler itu ke suatu tempat itu mungkin ya yang bisa dikembangkan juga mungkin. Pak Handi, kita sebenarnya coba sedang mengembangkan ya Pak ya. Salah satunya fast enrollment yang tadi saya sampaikan itu untuk COVID ya Pak ya. Jadi di stasiun itu salah satunya regulasi itu kan, salah satu regulasi itu kan dia harus rapid antigen ya Pak. Rapid antigen dan suhu di bawah berapa, 37 apa 38 saya lupa gitu ya. Nah, bagi ada yang terdeteksi terindikasi OTG ya positif itu kan, dari rapid testnya itu di-enroll ke dalam phase ya, sehingga phase-nya itu nanti bisa terdeteksi. Kalau dia tahu-tahu masuk ke moda lain itu nanti dia bisa terekam, itu kita bisa deteksi dari stasiun. Tapi ya kalau moda lain kayak bus, kayak travel, kayak itu tentu saja perlu ada upaya dan komitmen bersama ya, sepertinya itu ya. Iya. Mungkin itu bisa langkah awal ya Pak Fadil ya. Mungkin titik-titik mana gitu kan yang bisa menerapkan itu ya. Mudah-mudahan bisa bergerak bersama sama pemerintah juga. Amin. Ini menjadi sebuah solusi ya. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih. Terus juga atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Handi. Ini tantangan buat ini ya Pak Fadil. Nanti Pak Fadil bikin suatu device yang barangkali bukan mengeluarkan display dan suara, tapi ada bau, ada yang lain gitu. Gimana caranya itu? Gimana? Artificial. Iya, artificial smell gitu. Baik Pak Fadil, ini ada pertanyaan lagi di chat, dan ini lebih susah nih pertanyaannya ya.
atas nama Jessica. Nah, ini boleh langsung bertanya ya, membuka mikrofonnya, silakan kalau mau langsung. Mengenai penerapan IoT dalam kondisi keterbatasan sumber daya, dalam hal ini sumber daya listrik. Nah, ini silakan, mau disampaikan langsung atau dibacakan? Ya, Oh, langsung, silakan. ya, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi itu bagaimana penerapan IoT di Indonesia sementara listrik di Indonesia masih tergolong mahal. Padahal di luar negeri gitu orang-orang sudah mulai mengalihkan semuanya ke listrik, seperti mobil listrik gitu udah ada dari penggantinya mobil bensin, karena bensin kan merupakan bahan baku yang susah ya Pak. Jadi saya ingin tanya bagaimana penerapan IoT dilihat dari sumbernya itu listrik di Indonesia yang masih tergolong tidaklah murah. Itu saja Pak. Baik, betul Pak, ini susah ya. Jadi memang kalau mobil listrik atau apa mungkin ada sesinya khusus nanti mobil listrik dan seterusnya. Tapi terkait dengan electricity ya untuk peralatan IoT itu memang jadi permasalahan memang. Jadi salah satu yang menghabiskan daya listrik yang sangat besar itu biasanya adalah jaringannya, ya komunikasi. Nah, komunikasi karena kita harus mengirimkan terus-menerus. Bayangkan saja ini data ini harus dikirimkan terus-menerus, real time, besar dan sering gitu ya. Paket data habis. Ini jaringan juga ininya besar gitu kan. Baterai cepat habis dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang ada beberapa opsi-opsi ya, Mbak ya, Pak Bu ya. Opsi-opsi di dalam IoT itu menggunakan low power. Jadi memang device-nya itu yang low power, sensornya adalah low power. Nah, namun ternyata low power itu tuh sebenarnya tidak 100% mengatasi permasalahan energi Indonesia ya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hanya mentransfer yang tadinya kebutuhan energi itu ada di baterai, ya ada di baterai sensor yang di HP misalkan atau di sensor kita ditransferkan ke BTS. Jadi BTS-nya yang membutuhkan energi consumption yang lebih tinggi. Nah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya tentu saja tidak bisa langsung berdampak pada listrik di Indonesia ya, efisiensi. Nah, salah satu yang bisa memiliki dampak efisiensi listrik Indonesia adalah IoT untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif ya. Jadi menghilangkan atau meminimalisir pemanfaatan energi yang tidak produktif. Nah, itu bisa berdampak langsung terhadap ketahanan listrik di Indonesia. Jadi listriknya itu lebih efisien gitu. Jadi malam-malam kalau kita sudah tidur dia mati lampunya atau meredup, energinya lebih kecil. Kemudian kalau kita tinggalkan rumah lupa matikan setrika, kita tidak perlu khawatir, dia bisa mati, bisa dikontrol manual maupun secara otomatis dengan memberikan notifikasi. Nah itu bisa berdampak langsung terhadap ketahanan listrik ya sebenarnya. Nah kalau satu orang ya mungkin tidak berdampak, tapi kalau pengalinya besar tentu saja dampaknya lumayan besar. Apalagi misalkan ada beberapa rumah di Indonesia memakai itu menghilangkan pemanfaatan energi yang tidak produktif secara bersamaan. Nah, tentu saja itu dampaknya besar. Nah, biasanya dulu ada gerakan matikan lampu pada Earth Day. Nah, itu kan dampaknya cukup besar terhadap listrik ya, kemudian nyepi kan dampaknya juga besar. Nah, sekarang gimana caranya kita menghilangkan pemanfaatan energi ini yang tidak produktif ya supaya bisa hemat energi dan seterusnya. Ya memang listrik Indonesia tidaklah murah dan beberapa masih menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan ya, fosil ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita mengalihkan ke
kalau kita menggunakan konektivitas yang sifatnya low power, setidaknya sensor-sensor kita itu bisa menggunakan seperti solar cell, ya solar panel yang kecil, sehingga kita tidak perlu menyalakan listrik terlalu besar di peralatan sensor kita, gitu ya. Jadi dipasang di outdoor dan dipasangkan solar panel, dia jadi tahan, gitu ya. Jadi dia bisa memperoleh energi dari sinar matahari sehingga dia tidak perlu mengambil energi dari colokan listrik, misalkan. Nah, itu juga bisa bisa menjadi solusi untuk listrik. Nah, sementara untuk penggunaan mobil listrik mungkin sebaiknya ada yang ahli mungkin tentang mobil listrik nanti yang akan menjelaskan mobil listrik itu seperti apa. Begitu mungkin Bu Jessica. Iya Pak, terima kasih Pak sudah jelas. Iya. Baik, terima kasih. Berikutnya bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis dulu di kolom chat, bisa disampaikan saya ingin bertanya itu untuk mengatur urutannya ya. Takutnya nanti akan bersamaan membuka mikrofon tapi nanti akan silakan disampaikan satu demi satu. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini saya mau bertanya dulu nih Pak Fadil ini ya. Pertanyaannya barangkali ini banyak ditanyakan oleh yang lain juga tapi belum bertanya gitu mengenai IoT ini kan keniscayaan, sesuatu yang sudah ada di sekitar kita. Jadi perlu dikuasai oleh semua, bukan hanya dari background teknik tapi ya semua. Gitu. Nah, kemudian kalau nggak punya latar belakang tentang IoT, tapi ingin belajar IoT, itu apakah mungkin kalau bukan tidak punya background teknik? Terus mulainya dari mana? Supaya bisa gitu dari ini nol ini. Nah, jadi untuk supaya bisa tuh karena tadi dilihat dari arsitekturnya ada 7 kok ya susah ya. tapi ingin. Nah, ini barangkali bisa sharing pengalaman dulu Pak Fadil ketika pertama kali belajar IoT. Terima kasih nih Pak Sony. Ya, sebenarnya kalau kita plototin betul-betul Pak Sony, ini susah semua nih. Jadi apa sih yang mudah yang bisa kita jadikan latihan awal ya, latihan awal. Jadi awal-awal itu saya berpikir seperti ini Pak Sony, bisa nggak satu tombol, satu tombol saja. Jadi ini saya punya tombol nih yang terkoneksi dengan internet gitu Pak, pakai WiFi atau pakai apapun. Bisa nggak kalau saya pencet 2 kali nyala TV, pencet 2 kali mati TV, pencet 3 kali nyala lampu, gitu aja dulu Pak. Jadi nggak mau yang susah-susah dulu gitu. Jadi pencet sekali buka pintu, pencet sekali tutup pintu, atau nggak usah tutup pintu dulu deh, minimal kalau saya pencet sekali saya tahu bahwa pintu saya terbuka, minimal seperti itu. Kemudian pencet sekali lagi atau pencet 2 kali saya tahu lampu-lampu mana saja yang hidup seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya memang ada bidang ilmu elektronikanya ya, Pak ya. Memang ada bidang ilmu elektronika, tapi saya rasa dasar-dasar elektronika yang paling tidak arus, voltase atau apa itu kan kita semua sudah tahu ya, Pak. Nggak mungkin kalau rumah kita tidak tahu voltase nanti koslet. Jadi sebenarnya sudah bidang-bidang ilmu standar ya, yang elektronika dasar yang memang harus dipahami semua orang itu bisa kita pakai gitu. Minimal untuk mengetahui arusnya, apakah ada arus apa tidak. Nah, itu kan nyala apa tidak. Gitu. Kemudian voltasenya turun apa tidak, alatnya berarti udah mulai rusak apa enggak. Atau arusnya, kalau kita tahu harusnya berapa ampere, turun jadi sekian ampere, berarti dia udah rusak. Minimal itu dulu, Pak. Jadi IoT itu kelihatannya rumit, tapi simple ya. Sebenarnya tujuannya adalah apakah kita bisa monitoring pertama, melihat status, kemudian yang kedua bisa ngontrol, ya. Jadi yang tadinya hidup jadi mati atau mati jadi hidup, gitu. Kemudian lama-lama autonomous, ya. Nanti kalau kita semakin paham, kita kembangkan teknologi IoT yang sifatnya autonomous, ya, yang nanti dia bisa menghidupkan dan mematikan sendiri, gitu. Nanti kita pasangkan teknologi sensor yang lebih advance. Gitu. Mungkin awalnya ada sensor gerak yang bisa kita beli hanya 20.000, gitu.
Nanti lama-lama jadi sensor-sensor yang lebih canggih gitu ya. Begitu Pak Tony. Jadi nggak usah khawatir ya sebenarnya bagi yang non IT sebenarnya simple ya untuk merancang sebuah rumah, merancang lampu kita menjadi lampu IoT itu sebenarnya simple. Hanya perhatikan prinsip elektronika dasar ya. Dan jangan lupa diamankan ya ininya untuk bermain di listrik itu jangan lupa dengan sistem pengamanan ya jangan sampai jebol. Kalau jebol korslet dan terbakar itu juga berbahaya gitu. Jadi begitu begitu. Dulu pernah Pak itu ada yang jebol ya. Karena memang mungkin masih belajar tentang elektronika dasar gitu, voltase dan arus sampai jebol laptopnya teraliri arus AC itu waktu itu. Jadi laptop itu yang harusnya DC ya, itu teraliri arus AC lewat flash disk. Nah, itu juga berbahaya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih sharingnya ya Pak Fadil ya. Iya, Pak. Jangan takut, mulai saja ya. Iya, jangan. Benar ilmunya kita sudah punya, belajar dari SMP, SMA itu yang dipakai gitu ya. Cuma barangkali lupa. Baik, ya ini kalau dilihat waktunya sudah pukul 15.20 juga. Ini ya, jadi kuliah publik kita ini diselenggarakan oleh kelompok keahlian teknologi informasi yang diinisiasi oleh Ketua KKTI kita, Profesor Suhono Harso Supangkat yang juga hadir pada kuliah publik kita. Siang hari ini juga sudah hadir beberapa dosen dari KKTI itu sendiri, dan kelihatannya ada dosen yang lain juga ya. Di KKTI ini saat ini tercatat ada 14 dosen, dan juga ada beberapa ada dosen asisten akademik juga yang baru bergabung. Dan kegiatan kuliah publik ini terselenggara karena ada orang-orang di balik layar sebenarnya ini. Ada Mas Lukman Sagi, kemudian ada Mas Faris, dan juga Mbak Atina ya, staf-staf baru-baru kita nih. Nah, terima kasih ini sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan bagi para hadirin juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kuliah publik ini. Nah, sebelum kita tutup, kita coba foto bersama dulu ya, atau yang semudah hadir. Bagi yang mungkin untuk membuka kamera, kita sama-sama membuka kamera untuk berfoto bersama. Kemudian Pak Mas Zaki boleh dikoordinir ya untuk foto bersamanya, silakan Mas Zaki dan Mas Faris itu barangkali. Oke Pak, sebentar. Mas Faris apa bisa? Sepertinya lagi AFK, sebentar. Aba-aba dari Mas Zaki ya. Oke, silakan bagi yang mau sisiran dulu. Kayaknya banyak yang sisiran. Rapikan dulu. Nanti akan saya ambil foto 6 kali. Oh iya, saya malah lupa. 6 kali karena ada 6 page. Jadi silahkan teman-teman bersiap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama 1. Saya ambil lagi yang kedua kali. 1, 2, 3. Mohon bersabar. Baru 2. Ada 6 sebenarnya. Oke, ini adalah selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Dua kali lagi ya. 1, 2, 3. Banyak ini. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Terima kasih Mas Zaki. Dengan demikian kita akhiri kuliah publik kita yang keempat pada hari ini. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan akan dibuka kembali, dilaksanakan kembali kuliah publik dengan topik yang lain. Terima kasih banyak Pak Fadil atas sharingnya yang luar biasa. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kuliah publik ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Sudah terlihat di sini. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Bandung dan yang lain Pak Albar. Ya. Sampai bertemu Sama-sama, lagi terima pada kasih. kuliah publik berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Amin.